Penyaliban Yesus dalam standar ganda K-pop seorang Muslim. Dalam video ini saya akan mengungkapkan bagaimana frustasinya kaum Muslim demi membela kitab mereka tentang peristiwa penyaliban Yesus. Seperti kita ketahui bersama bahwa Quran yang muncul 600 tahun setelah peristiwa penyaliban Yesus, menyatakan bahwa Yesus tidak mati disalib. Lalu apa yang dikatakan oleh seorang Muslim yang mempunyai nama channel YouTube K-pop? Kejadian ini terjadi pada tanggal 11 Juli tahun 2019 di dalam komentar video yang berjudul Kontradiksi dalam Quran bagian 4. Seperti biasanya dengan kaum Muslim, bukannya membantah atau membahas bukti-bukti yang dikeluarkan dalam video tersebut, namun mereka mencoba mengalihkan pembicaraan ke topik lainnya. Dengan begitu congkaknya saudara K-pop mengklaim bahwa karena tidak ada satupun orang pada saat ini yang mengenal wajah Yesus, maka ini membuktikan bahwa Yesus tidak disalib. Menurut saya, ini suatu pertanyaan yang tolol sekali. Mengapa demikian? Paling tidak ada dua alasan yang membuat pernyataan tersebut sebagai pernyataan yang tolol sekali. Pertama, apakah dengan menggunakan logika yang dipakainya di mana tidak seorang pun yang mengetahui wajah Muhammad, lalu ini menjadikan bukti bahwa Muhammad tidak pernah ada? Dan yang kedua adalah, selain dari bukti-bukti dari Alkitab, saya pun menunjukkan bukti-bukti dari beberapa sumber non-Kristen seperti Flavius Josephus dan Marabar Serapion ataupun dari kitab Talmud. Flavius Josephus juga merupakan seorang sejarawan Romawi yang lahir di Yerusalem tahun 37 AD. Dalam karyanya Jewish Antiquity, kita dapat menemukan dua kali kata Yesus. Yang pertama dalam kaitan tanya dengan Yakobus saudara Yesus, di mana Yesus yang disebut Kristus. And now Caesar, upon hearing the death of Festus, sent Albinus into Judea, as procurator. But the king deprived Joseph of the high priesthood, and bestowed the succession to that dignity on the son of Ananus, who was also himself called Ananus. Now the report goes that this eldest Ananus proved a most fortunate man, for he had 5 sons who had all performed the office of a high priest to God, and who had himself enjoyed that dignity a long time formerly, which had never happened to any other of our high priests. But this younger Ananus, who, as we have told you already, took the high priesthood, was a bold man in his temper, and very insolent. He was also of the sect of the Sadducees, who are very rigid in judging offenders, above all the rest of the Jews, as we have already observed. When, therefore, Ananus was of this disposition, he thought he had now a proper opportunity. Festus was now dead, and Albinus was but upon the road. So he assembled the Sanhedrin of judges, and brought before them the brother of Jesus, who was called Christ, whose name was James, and some others. And when he had formed an accusation against them as breakers of the law, he delivered them to be stoned. But as for those who seemed the most equitable of the citizens, and such as were the most uneasy at the breach of the laws, they disliked what was done, they also sent to the king, desiring him to send to Ananus that he should act so no more. For that what he had already done was not to be justified, nay. Some of them went also to meet Albinus, as he was upon his journey from Alexandria, and informed him that it was not lawful for Ananus to assemble a Sanhedrin without his consent. Whereupon Albinus complied with what they said, and wrote in anger to Ananus, and threatened that he would bring him to punishment for what he had done, on which King Agrippa took the high priesthood from him. When he had ruled but 3 months, and made Jesus, the son of Damnuas, high priest, Jewish Antiquity, Book 20, Chapter 9. Dan yang kedua, Josephus melaporkan tentang penyaliban Yesus, sebagai berikut.
About this time there lived Jesus, a wise man, if indeed one ought to call him a man. For he wrought surprising feats. He was the Christ. When Pilate condemned him to be crucified, those who had come to love him did not give up their affection for him. On the third day he appeared, restored to life. And the tribe of Christians has not disappeared. Book 18, Chapter 3. Dalam laporan di atas membuktikan bahwa Yesus mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Letter of Mara bar Serapion, 73 AD. Mara bar Serapion adalah seorang Syria yang hidup pada abad ke-1. Dia menulis surat kepada anak laki-lakinya, di mana ia menyebutkan tentang orang Yahudi yang membunuh raja mereka sendiri. Surat aslinya sampai saat ini ada di British Museum. What benefit did the Athenians obtain by putting Socrates to death? Famine and plague came upon them as judgment for their crime. Or, the people of Samos for burning Pythagoras? In one moment their country was covered with sand. Or the Jews by murdering their wise king, after that their kingdom was abolished. God rightly avenged these men. The wise king lived on in the teachings he enacted. Babilonia Talmud. Sanhedrin 43 AB Talmud adalah kumpulan tulisan para rabi Yahudi. Babylonian Talmud ini ditulis sekitar tahun 70–500 AD. Dalam salah satu tulisan di Talmud tersebut menuliskan sebagai berikut. On the eve of the Passover Yeshua was hanged. For 40 days before the execution took place, a herald cried, "He is going forth to be stoned because he has practiced sorcery and enticed Israel to apostasy." Yeshu sebenarnya bagaimana Yesus diucapkan dalam bahasa Ibrani. Akan tetapi Yesus yang dirujuk digantung, fang, bukan disalib. Sebenarnya kata-kata digantung, fang, bisa berarti disalib. Lihat Galatia 3 ayat 13. Lalu bagaimana saudara Vepop menjawab alasan yang saya berikan? Pertama dia menjawab bahwa tidak sama dengan muslim yang tidak tahu wajah junjungan kita karena memang Nabi Muhammad SAW sendiri meminta agar wajahnya tidak dilukis. Tapi muslim punya makamnya yang dijaga rapi. Orang-orang Kristen tidak punya apa-apa bukti fisikal wujudnya anak Tuhan yang bernama Yesus. Anda lihat bagaimana seperti biasanya kaum muslim mencoba menghindar dari topik aslinya. Saya mencoba menerapkan logika yang dipakai oleh mereka namun bukannya membantah tapi malahan mencoba menghindar dengan memberikan bukti lainnya. Ingat saya tidak pernah bilang kalau Muhammad tidak pernah ada, namun saya hanya menerapkan logika yang dipakai oleh saudara Vepop dalam diri Muhammad. Dan juga kalau kita menerapkan logika yang sama, bagaimana mereka tahu kalau kuburan tersebut adalah kuburan Muhammad karena tidak ada yang tahu bagaimana wajah Muhammad yang sebenarnya. Lalu bagaimana saudara Vepop menjawab alasan kedua saya di atas? Saudara Vepop menyatakan sebagai berikut. Semua catatan sejarah yang dibuat oleh orang-orang sepnya berdasarkan dari cerita orang ketiga. Flavius sendiri bukan saksi mata. Di mana testimoni-testimoni saksi mata yang hadir di kejadian penyaliban? Tidak ada satupun manuskrip testimoni dari mereka. Nah sekarang Anda bisa melihat lagi bagaimana bengkoknya logika kaum muslim. Ketika kami berikan catatan sejarah dari sejarawan yang notabene non-Kristen ataupun dari kitab agama Yahudi.
Mereka menolaknya karena menurut mereka, sejarawan tersebut bukanlah saksi mata dan mereka menuntut catatan dari saksi mata. Namun ketika kami berikan catatan dari saksi mata, mereka pun menolaknya karena saksi mata tersebut berasal dari kalangan Kristen. Tentunya semua orang yang menyaksikan dan mencatat keajaiban tersebut maka otomatis mereka akan menjadi mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Dari diskusi singkat tersebut saja kita sudah dapat bagaimana kaum muslim yang menerapkan standar ganda dalam argumentasinya. Standar ganda pertama adalah menurut saudara Vepop, karena saat ini tidak ada yang tahu bagaimana wajah Yesus, maka ini membuktikan bahwa Yesus tidak disalib. Tapi anehnya saudara Vepop percaya bahwa Muhammad itu ada walaupun tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana wajah Muhammad. Sedangkan standar ganda kedua adalah saudara Vepop tidak percaya catatan dari orang non-Kristen karena menurutnya sang penulis bukan saksi mata, atau dengan kata lain mereka menuntut catatan dari saksi mata. Tapi anehnya saudara Vepop percaya dengan wahyu Guahira yang tidak ada saksi sama sekali. Dan ketika kita berikan catatan dari saksi mata yang terdapat dalam Alkitab, mereka menolaknya karena ditulis oleh orang Kristen. Seperti sudah saya jelaskan bahwa setiap orang yang menyaksikan dan menuliskannya pasti akan menjadi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Sekarang mana yang akan mereka lebih percaya? Catatan dari non-Kristen dan saksi mata, atau Quran yang ditulis 600 tahun kemudian dan ditulis tanpa saksi mata? Suatu pilihan yang jelas dan semuanya tergantung pada Anda saja.